Sepulang menunaikan ibadah haji, pemuda itu tidak tahan hidup dalam rumah yang mewah dengan segenap perhatian, kasih sayang dan perlindungan orang tua dan kabilah Bani Amir. Jiwanya hanya terpaut pada Laila. Tiada ketentraman dalam hidupnya bila tidak berjumpa dengan kekasihnya, walaupun selalu sajikan beraneka macam makanan lezat, buah-buahan segar, dan pakaian mewah dan mahal. Tiada satupun kebahagiaan bagi Kais kecuali berjumpa dengan Laila. Jalan mengarahkan Kais untuk bertemu dengan Laila kian sulit dan terjal. Ia bagai nelayan yang kehilangan arah, tidak tahu kapan biduk akan sampai pada tujuan. Ia juga tidak tahu bagaimana harus kembali. Ia terombang-ambingkan oleh gelombang kerinduan dan terseret semakin jauh dalam pusaran cinta. Sekarang Laila semakin dijauhkan untuk bertemu dengan orang lain, hingga sulit bagi Majnun untuk dapat berjumpa, bahkan mendekat dan mencium dinding rumahnya pun sangat mustahil. Dalam keadaan seperti ini, jiwa Kais yang tengah dimabuk asmara kini semakin luluh lantak. Kais lari menuju hutan belantara dan meninggalkan rumah kembali. Ia merasa di alam raya dapat lebih tenang dan bahagia. Ia dapat memanggil Laila sesuka hatinya tanpa ada yang melarang atau mengejek. Ia terus menyusuri jalan-jalan sempit dengan bibir komat kamit menyebut nama kekasihnya. Seakan-akan nama tersebut menjadi syair-syair indah yang mampu menghalau kepedihan jiwanya. Mendengar syair Majnun, alam pun seakan ikut bersedih. Sang surya biasanya bersinar terang, kini terbalut awan. Angin pun berembus sejuk seakan-akan membisikkan kata-kata pelipur lara pada Kais. Bebatuan yang terjal dan tajam pun tidak lagi tajam dan melukai, justru menjadi lembut laksana permadani. Majnun terus menyusuri jalan hingga sampai di sebuah lembah Wadiyain, dua lembah. Di antara dua lembah itu ada sebuah gua nan gelap dan lembab. Ia masuk dan berhenti di dalam gua. Di dalam gua terdapat juga binatang-binatang buas. Mereka mengaum kala mencium melihat kehadiran dan mencium bau Majnun. Anehnya mereka tidak bergerak untuk menerkam pemuda itu. Kemudian Majnun duduk termenung di gua. Jiwanya diliputi oleh perasaan sedih dan rindu. Aku menuruni lembah Wadiyain nan indah sebagai seorang tamu dari penghuninya. Aku akan tetap berada di lembah Wadiyain, menghirup udaranya nan segar dan airnya nan jernih. Aku tidak akan kembali kecuali jika di atas ada yang menanti. Di sini aku bukan seorang diri. Binatang-binatang buas lagi liar menjadi sahabatku. Aku tak akan ragu
Mengapa aku harus ragu bila cinta dan kasih sayang Laila hanya tertuju padaku? Sahabat karib dan kekasihnya, mengapa aku harus ragu jika jiwaku selalu mengharapkan Laila? Sungguh angin telah datang membawa pesan Laila. Ia berjanji meski tak bisa berjumpa lagi di dunia, ia akan menungguku di pintu surga. Sungguh dunia yang indah akan bermuram durja bila engkau tidak pernah berkunjung ke rumah sang kekasih, dan tiada seorang pun yang mampu menjadi pelipur lara hatimu. Waktu pun terus berlalu, kabar KS yang hidup seorang diri di gurun Sahara berkawan binatang liar dan buas dan senantiasa memanggil nama Laila sampai juga ke telinga keluarga dan handai tolan Laila. Dengan begitu, harga diri mereka seolah-olah diinjak-injak. Mereka tersinggung karena mengetahui gadis bunga, keluarga, dan penghias semesta senantiasa disebut oleh orang gila. Ayahanda Laila mengundang kaum kerabat untuk meminta saran agar nama baik mereka tidak tercemar. Keluarga Laila sepakat untuk meminta bantuan pada kabilah Arab yang memiliki prajurit dan bala tentara nan tangguh tanpa tanding. Pada hari yang telah disepakati, mereka berangkat menemui sang kepala kabilah. Di hadapan kepala kabilah Arab nan angkuh dan sombong tersebut, ayahanda Laila bercerita sembari memohon bantuan. Tuan yang mulia, sejak nenek moyang kita, kabilah kami dan kabilah Tuan selalu hidup beriringan dan bergandengan, sejalan dan setujuan. Kabilah Tuan selalu membantu kabilah kami yang lemah tak berdaya. Oleh sebab itu, izinkan kami berlutut di bawah kaki Tuan sebagai rasa terima kasih atas perlindungan Tuan. Kabilah kami hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan dikaruniai rezeki yang melimpah. Namun kini ada angin yang berhembus dan mengusik ketentraman kami. Ada api yang membakar kebahagiaan kami. Mungkin Tuan telah mendengar tabiat seorang pemuda yang tinggal di lembah Wadiain. Ia cuma mengenakan lembar daun untuk menutupi tubuhnya yang kurus. Tangan pemuda tersebut selalu memegang kepala dan berusaha mencabuti rambutnya. Jiwa pemuda itu sangat kacau. Ia mengembara setiap hari, terkadang melonjak-lonjak, menari atau bersujud mendekap bumi. Singkat kata, ia berbuat hanya menuruti suara hatinya. Pemuda tersebut larut dalam nyanyian cinta dengan nada-nada indah, menyuarakan apa yang ada di jiwanya. 1000 hati yang mendengar syair pemuda gila tersebut tentu akan terpengaruh. Ia terus-menerus berbicara hingga orang pun akan mengingat kata-katanya. Kami dan juga Tuan tentu akan merasa malu dan nama baik leluhur kita akan tercemar karena pemuda gila tersebut senantiasa menyebut nama Laila. Mendengar penjelasan tersebut, kepala kabilah tersinggung. Ia menjadi marah besar dan berjanji akan membunuh si gila pembuat cemar. Siapakah pemuda yang begitu besar nyalinya hingga berani membuat cemar leluhur kita? Sebagai seorang kepala kabilah, sudah menjadi tugasku untuk menjunjung nama baik dan martabat, menjaga pusaka dan adat istiadat,
Aku berjanji padamu, demi nama baik leluhur kita, pemuda itu akan memperoleh hukuman yang setimpal. Sungguh untung tidak dapat diraih dan malang tidak dapat ditolak. Takdir sangat berkuasa dan adil, tidak pernah berpihak pada si kaya atau menindas yang lemah. Rezeki, jodoh, dan ajal juga sudah ditentukan. Semua tergantung Tuhan, seru sekalian alam, dan tidak terpengaruh oleh keinginan manusia. Tidak ada yang mampu mempercepat atau memperlambat ajal. Semua telah digariskan. Demikian juga rencana kabilah Qotibiyah yang ingin membunuh Majnun. Rupanya rencana itu dibawa oleh udara hingga sampai pada Set Omri. Menyadari nyawa putra tersayangnya berada di ujung tanduk, lelaki tersebut mengutus beberapa orang pilihan untuk mencari Majnun yang hilang. Kafilah Bani Amir segera berangkat menyusuri padang dan semak belukar, melewati jalan-jalan sempit di lembah berbatu, mencari tanpa henti ke tempat-tempat yang mungkin dilewati atau menjadi tempat tinggal pemuda yang dikuasai oleh kesedihan dan kematian. Mereka mengedarkan pandangan ke setiap sudut dan jengkal demi jengkal. Di suatu tempat dari kejauhan mereka mendengar suara binatang buas. Seketika perasaan mereka diliputi kesedihan dan duka lara, karena beranggapan Majnun telah mati menjadi mangsa binatang liar lagi buas nan lapar. Tidak ada lagi yang mampu mereka lakukan kecuali menangis sedih bercampur dendam. Para pemuda Bani Amir itu membawa cerita duka. Segenap kabilah Bani Amir tersentak, pilu dan marah. Apalagi Set Omri dan istrinya hanya bisa meratap dan meratap. Kemudian berita kematian Majnun itu cepat tersebar luas hingga ke kabilah-kabilah lain. Pepatah mengatakan, jangan berbicara tanpa ilmu, jangan berkata tanpa mengetahui kenyataan yang sesungguhnya. Telah tersiar kabar pencinta itu wafat sebatang kara, tetapi mereka tidak mengerti keadaan yang sesungguhnya. Majnun yang mengembara meninggalkan rumah dan sanak keluarga tersebut bukan meninggal dunia atau dimangsa binatang liar lagi buas. Binatang-binatang buas menjadi jinak ketika melihat pancaran cahaya cinta di diri Majnun. Harimau dan serigala yang lapar hanya melewatinya saja. Bahkan hyena yang ganas sekalipun tidak berani mendekat. Seakan-akan semua sifat jahat dan buas binatang-binatang tersebut sirna begitu saja. Tubuh Majnun bagai bayang-bayang yang tak tampak, seperti memancarkan mantra-mantra pelindung. Binatang-binatang itu justru menjadi pengiring setia, abdi yang tidak akan membiarkan tuannya diganggu oleh siapapun. Jika Majnun sedang tidur, mereka akan menjaga di sekitarnya tanpa bersuara sedikit pun, sebab mereka tidak ingin mengganggu tidur tuannya. Jika kebetulan ada orang lewat, binatang-binatang itu akan mengaum, menunjukkan taring-taringnya nan tajam, dan mengusir orang asing tersebut. Jika Majnun berjalan, mereka akan mengiringi langkah Majnun. Jika Majnun duduk, mereka akan bermain-main di depannya. Suatu ketika Majnun melintasi padang pasir diiringi pengawal setianya, singa dan serigala. Kemudian ia berhenti di dekat air terjun yang tepinya penuh dengan pepohonan menghijau laksana zamrud.
ia berjongkok dan meneguk airnya nan jernih. Selesai minum, Majanun berbaring di bawah pohon nan rindang. Bintang bin binat Binatang-binatang buas yang menjadi sahabat Majnun itu menunggu dan menjaga saat sang tuan berbaring. Majnun hendak berteriak memanggil Laila, tetapi apalah daya, beban kesedihan begitu kuat menghimpit hingga kekuatan seakan-akan sirna. Ia mencoba berteriak, namun suaranya seperti orang merintih, lemah dan tidak bertenaga. Seolah-olah suara itu cuma menjadi isyarat bahwa jiwanya masih tetap di bumi. Ratapan dan air matanya terdengar bak simfoni kesedihan yang menghiasi hari-hari kelam. Kini ia sendirian dan berbaring di atas pasir yang panas dengan sebongkah batu sebagai bantal. Sesaat kemudian ia menengadahkan tangan dan memanjatkan doa untuk Laila. Tuhan, apalagi yang bisa aku lakukan? Aku sudah lelah dan tubuhku kian melemah. Aku memohon dengan kekuatanmu, ringankanlah langkah kaki Laila untuk menemui diriku yang tak berdaya ini. Duhai penguasa langit, bebaskanlah aku dari sengsara. Rasanya tak sanggup lagi aku menerima siksaan ini. Wahai Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Apa arti hidupku jika harus menanggung beban seperti ini? Duhai penguasa semesta, tunjukkanlah kemuliaan-Mu, karuniakanlah berkah-Mu, agar jiwaku dapat hidup kembali dan terhindar dari lembah kematian serta memperoleh kekuatan untuk melangkah menemui kekasihku. Duhai kekasihku Laila, aku paham engkau terpenjara di alam lingkungan keluarga yang menyayangimu. Tapi mengapakah engkau tak hendak melihat diriku yang terlunta-lunta di padang gersang? Aku hidup terasing, orang-orang memandang sinis padaku, bahkan dianggap gila. Mereka menista dan menjauhiku, seakan-akan aku ini memiliki penyakit menular nan akut. Wahai belahan jiwaku, cinta sudah mengambil jiwaku dan menyandingkannya dengan jiwamu. Aku tak akan memperdulikan anggapan orang. Aku hanya memohon padamu, kuatkanlah tali pengikat jiwa kita. Jangan engkau biarkan tangan-tangan jahil menjamahnya. Jangan engkau biarkan nafsu dan kemewahan duniawi melenakan jiwa kita. Cukuplah bagiku kenangan saat-saat indah nan bahagia, saat aku dapat melihat sorot bening cahaya matamu, dapat menikmati senyum di bibirmu, memandang ikal rambutmu bak debur ombak di pantai. Biarkan kenangan itu menjadi mata air kebahagiaan, tempat rehat musafir cinta kala dahaga. Wahai gemerci air nan jernih, engkau merupakan saksi bagaimana cinta sudah menyiksaku. Namun aku masih merasakan kebahagiaan. Meskipun kekasihku jauh dari pandangan mata, namun aku tetap menyayangi dan mengenangnya. Seakan-akan ia berdiri di hadapanku, menyapa dan tersenyum padaku. Duhai penguasa langit, biarkanlah kekasihku tetap sehat dan bahagia. Biarkanlah ia merasakan kehangatan dan kasih sayang dari keluarganya. Lindungilah ia yang dalam jiwanya sudah tertanam cinta untuk lelaki lemah tak berdaya ini. Kuatkanlah jiwanya supaya dapat menjaga cinta yang telah kami semaikan.
Seusai berdoa, Majnun bagai mendapatkan kekuatan baru. Ia bangkit dan berjalan kembali menyusuri gurun Sahara, mengarungi lembah dan pegunungan, ditemani binatang buas. Mereka ibarat sepasukan tentara yang gagah perkasa maju ke medan pertempuran. Tiba-tiba pikiran sehat Majnun kembali hinggap. Ia merasa sudah cukup lama tidak bertemu ayah dan ibunya. Ia merasa berdosa sudah membiarkan mereka dalam kesedihan dengan sia-sia tenaga. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, ia berjalan menuju perkampungan Bani Amir. Setiba di rumah, Majnun mencium kaki ayahnya karena takut mendapat murka. Kemudian dengan tatap mata mengiba dan suara yang memilukan, ia memohon pengampunan. Duhai ayahanda, kesedihan sudah menjadi takdirku. Penderitaan telah menghabiskan masa mudaku. Kesedihan laksana ulat yang memakan habis daun-daun bungaku, hingga tunas keindahan hidupku tercabut. Aku duduk dalam kegelapan berselimutkan debu. Lantas telah aku ucap selamat tinggal pada semua kenikmatan duniawi yang menggoda. Segala penderitaan sudah aku jalani, dan keceriaan masa muda sudah musnah. Aku datang ke haribaanmu memohon maaf dan ampunan. Engkau adalah ayahku, orang yang sepantasnya aku meminta ridho. Orang tua mana yang tega membiarkan anaknya merana? Ayah siapakah yang bahagia bila anaknya menderita? Adakah orang tua yang sudi mendalimi putranya? Walaupun hati orang tua sudah berkali-kali dikecewakan, namun ketika si anak datang mengiba, meminta maaf atas salah dan khilaf yang sudah diperbuat, tentu hati orang tua laksana hamparan salju yang tertimpa panas mentari, luluh dan samudra ampunan terbentang luas. Said Omri tidak mampu mendengar ratapan Majnun. Ia mendekap erat-erat putranya yang sangat ia cintai, sembari berseru, "Anakku, betapa sedih aku mendengar rintihanmu. Engkau hidup dalam bayang-bayang kegelapan, tiada sinar yang memberi arah. Api asmara telah membakar semua getar sarafmu. Duduklah dan keluarkanlah duri racun yang ada di jiwamu. Lebih baik engkau hidup bersama kami, menikmati segala karunia yang dianugerahkan Allah pada kita. Wahai putraku, harta yang aku miliki tak akan pernah habis meskipun engkau menghambur-hamburkannya. Dengan semua anugerah ini, mengapa engkau justru meninggalkannya dan menjumpai kesengsaraan? Wahai anakku tersayang, engkau harus tabah dan tegar. Lenyapkanlah keinginan yang menghancurkan kebahagiaan kita. Buanglah cinta yang sudah membutakan langkahmu, hingga engkau tidak lagi mengindahkan kesedihan kami, bahkan tak menghiraukan cacian musuh-musuh yang melukai hatimu. Kekhilafan sudah menimbulkan gelombang kesengsaraan, sebab engkau sudah terbakar oleh api cinta yang membara, dan hatimu telah terbakar oleh angan-angan indah. Duhai anakku, putus asa merupakan penyakit laksana pepohonan yang tumbuh di musim semi. Kebahagiaan akan muncul jika kita memiliki semangat dan harapan.
Buanglah rasa putus asa yang menyebabkan engkau larut dalam kedukaan. Nikmatilah segera yang kita miliki. Dengan kekuasaan dan harta semua kebahagiaan bisa kita gapai. Jangankan engkau menjadi petualang yang tidak memiliki rumah untuk berlindung. Engkau pemuda terhormat, kaya raya dan disegani. Dengan semua yang dianugerahkan Allah kepada kita, engkau bisa memperoleh apa saja yang engkau kehendaki. Mampu memberikan perintah dan mendapatkan penghormatan. Bersabarlah putraku, dengan bersabar engkau akan mendapatkan keberuntungan. Dengan kesabaran dan merendahkan diri, sedikit demi sedikit engkau akan memperoleh peti kekayaan dan kegemilangan. Biarpun aliran sungai kecil, namun lama kelamaan akan menjadi luas dan dalam. Laksana gunung yang kita lihat dulu berasal dari timbunan tanah yang sedikit. Orang yang tidak mempunyai kesabaran bukannya mendapatkan permata, malah mendapat batu. Dengan kelicikan dan kecerdikan kita bisa memperoleh keuntungan. Sementara sifat arif bijaksana yang kita miliki terkadang tidak menguntungkan. Ketahuilah anakku, musang yang licik bisa mengalahkan serigala yang bodoh. Berhati-hatilah dengan kesenangan duniawi yang memengaruhi pikiranmu. Biarpun engkau mengumpulkan kekayaan dari hari ke hari, tetapi jika tidak ada semangat, semuanya akan sia-sia. Keindahan ragawi hanya akan menjadi penyakit dalam hatimu. Jadi mengapa engkau tidak memelihara hatimu? Mengapa engkau ibarat manusia yang memberi makan kalajengking dan binatang buas? Apakah hatimu sudah sangat tidak berharga lagi dan berubah menjadi bengis? Jangankan engkau tergila-gila. Jangankan engkau tergila-gila pada perempuan yang bisa melukaimu, tetaplah berpegang pada dirimu sendiri, putraku. Senantiasa ingatlah nasihat orang tua dan selalu berusahalah membahagiakan mereka, bukan justru memusuhinya. Kemudian ayah Kais melanjutkan nasihatnya kembali sembari setengah membujuk. Putraku, sukakah engkau dengan gadis lain, gadis yang lebih terhormat, jelas nasab dan keturunannya, tubuhnya berbalut sutra, lengannya dihiasi emas, berlian, intan, dan permata? Kais menjawab, wahai ayahanda, mustahil aku bisa terhibur dengan semua itu. Kebahagiaan bukan lagi milikku dan tak mungkin aku bisa meraihnya kembali. Jiwaku sudah sedemikian luluh lantak hingga tidak mungkin aku mampu mencintai gadis lain lagi. Sambil meneteskan air mata, Kais mengucapkan syair-syairnya. Orang-orang berucap, bersenang-senanglah engkau dengan gadis lain. Itu merupakan harta pelipur lara, namun menjadi duri dalam jiwaku. Saya katakan kepada mereka dengan air mata berderai dan hatiku luluh lantak. Sayap cinta sudah memeluk dan membawa jiwaku terbang. Aku mencintai Laila dan sudah tidak tertarik lagi pada gadis lain. Pandanganku telah tertunduk dan mataku sudah terpejam. Selain kepada Laila, pandanganku telah tertunduk dan mataku sudah terpejam selain kepada Laila. Duhai Laila, ulurkanlah tanganmu untuk menyambut kasihku. Kalbuku nan penuh asmara ku berikan padamu.
Mungkin engkau diberi 2 cawan minuman, 1 cawan kebencian, agar engkau melupakan diriku. Sedang cawan yang satu berisi anggur kebahagiaan, agar engkau sudih menerima pinangan orang lain. Sebagai gantiku, menerima pinangan orang lain sebagai gantiku. Duhai kekasihku, ku ingatkan dirimu, jangan rusakkan hubungan. Jangan rusakkan hubungan yang orang lain senantiasa ingin menyempurnakan. Jangan rusakkan hubungan yang orang lain senantiasa ingin menyempurnakan. Kelak engkau akan tahu perbedaan antara cinta dan nafsu. Wahai Laila, nafsu akan melemahkan hati. Ia senantiasa menggoda dan merayu, namun kelak akan menyesal. Sedih tiada berkesudahan, jiwa yang dipenuhi kebencian tidak akan pernah menjadi mulia. Ia tidak akan puas jika yang diharap tak juga didapat. Sedang diriku, Laila, demi Allah, tali kasih yang telah bersemi akan kusiram dan kupupuk, agar cinta yang engkau berikan tetap terjaga selamanya. Dan aku haramkan atas diriku segala yang tidak engkau sukai. Jangan kau biarkan jiwaku hancur karena murkamu, karena tak sanggup ku terima amarahmu. Sedang gunung pun akan hancur jika engkau marah. Buanglah kebimbangan dalam jiwamu, karena cinta tak mampu bersanding dengan kebimbangan. Aku akan selalu menjaga tali cinta kita, walau engkau tak di sisiku. Namun aku yakin cintamu senantiasa hadir dalam kalbuku. Lalu Majnun melanjutkan, ayahku, bagaimanapun aku masih tetap putramu. Benar apa yang engkau katakan, namun aku tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengubah keinginanku. Nasihat dan petuah yang telah engkau berikan tidak mampu membebaskan jiwaku yang sudah lari dari segala bentuk belenggu duniawi. Ini bukan pilihanku, aku hanya mengikuti kehendak takdir. Aku hanya mampu berkeluh kesah. Hatiku sudah hancur oleh suratan takdir yang menimpa. Duhai ayah, rembulan yang bersinar keperakan itu tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi merupakan karunia Allah. Demikian juga dengan gajah yang besar dan kuat, semut yang kecil atau cacing yang lemah. Semua makhluk hidup diberi kekuatan, kebahagiaan ataupun kedukaan oleh Sang Penguasa surga. Aku tidak mencari kesengsaraan, tetapi kesengsaraan tersebut lahir dengan sendirinya. Aku tidak mencari api, tetapi hatiku terbakar. Mereka bertanya mengapa aku tidak pernah tersenyum atau tertawa bila aku bahagia. Bila aku harus tertawa, maka akan hilang segala rahasia yang tersimpan di hatiku. Apakah ayah pernah mendengar cerita seekor semut dan ayam hutan? Konon menurut sang ahli cerita, seekor ayam hutan menangkap seekor semut dan dicengkeram dalam paruhnya yang lancip. Dalam impitan maut itu sang semut berseru, celakalah engkau ayam hutan, engkau bertingkah laksana keledai. Aku hanyalah seekor serangga. Apakah engkau berpikir seekor semut yang kurus bisa mengenyangkanmu? Mendengar celoteh semut, sang ayam hutan tertawa terbahak-bahak sehingga semut yang berada di paruhnya jatuh ke tanah. Ayah,
Siapapun yang tertawa berlebihan biasanya akan mengalami kesedihan. Ini berlaku untuk semua makhluk. Ayam hutan yang tolol tertawa sampai menundukkan kepala, maka hilanglah buruannya. Demikian juga orang yang membanting tulang dan bekerja keras sepanjang hidup. Ia bekerja tidak kenal lelah hingga tidak sempat menikmati hasil jerih payahnya. Ia tidak pernah merasa cukup dan puas dengan harta yang telah ia peroleh, hingga akhirnya kematian menyatukan orang itu dengan debu. Majnun sudah tak tahan lagi, air menetes dari matanya yang sayu. Semakin lama isak tangis itu kian menjadi, membuat sang ayah bingung. Semula ia berharap bebannya akan menjadi ringan setelah mengungkapkan apa yang terpendam dalam jiwa pada ayahnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Luka lama belum sembuh, kini ia menoreh luka baru. Sikap sang ayah yang belum mampu memahami penderitaan jiwa putranya semakin membuat hati Majnun terluka parah. Kekecewaan tersebut terpampang jelas di pipinya yang senantiasa basah dengan air mata. Di wajahnya tergambar jelas badai kemarahan yang lebih hebat dari letusan gunung berapi. Namun di hadapan sang ayah, Majnun berusaha meredam semua gejolak itu di dalam hatinya. Sang ayah hanya larut dalam kesedihannya memandang tubuh putranya yang kumal. Set Omri ingin membahagiakan putranya. Ia mengharap suasana di rumah senantiasa riang gembira. Tiap malam ia menjamu anggota kabilah Bani Amir dengan pesta yang meriah, makanan lezat dan hiburan yang menyenangkan. Ia berpikir suasana seperti itu dapat menghibur Majnun hingga ia lupa kepedihan hatinya, lupa penderitaan dan melupakan Laila. Majnun dimuliakan sedemikian rupa. Beberapa pemuda diminta untuk menghibur dan menyenangkan hatinya. Mereka dilarang berbicara yang dapat menyebabkan kesedihan hati Majnun. Namun Set Omri tidak sadar bahwa tak ada guna membebaskan hati yang sudah terpenjara oleh cinta. Keindahan dunia fana ini tak akan mampu menjangkau hati yang sudah dipenuhi oleh cinta asmara. Gemerlap intan, emas, dan permata hanyalah debu di mata pencinta. Pesta meriah menjadi kebisingan yang semakin menambah keterasingan, kesunyian dan kesepian pencinta. Pencinta hanya mampu hidup dengan bara cinta yang telah membakar jiwanya. Ia makan dengan roti kasih, minum madu kepedihan dari cawan rindu. Lidahnya dipenuhi oleh kata-kata indah, matanya memandang kelembutan dan pikirannya terbuai desir khayalan dan angan-anganan indah. Hanya beberapa hari Majnun mampu bertahan di kediamannya yang bergelimang kenikmatan, namun gelap dan senyap bagi pencinta. Ia tidak betah dan memilih menjauhkan diri dari keramaian duniawi. Ia kembali berkelana dan berpetualang mencari cintanya. Ia berjalan sendiri menuju gurun pasir, terbang mengembara bak burung di angkasa, berlari ke sana kemari untuk menemukan gairah cintanya. Langkah kaki Majnun menuntunnya mendaki sebuah bukit. Di atas bukit itu ia berteriak sekuat tenaga, seakan-akan hendak melepas semua beban yang menghimpit jiwanya. Teriakannya menggema dan didengar oleh penduduk di sekitar bukit. Mereka yang mendengar teriakan Majnun bergegas mendatangi sumber suara. Dalam benak mereka muncul
berbagai pertanyaan. Mungkinkah suara itu berasal dari langit untuk mengingatkan manusia atau roh penunggu bukit? Mereka tidak mendapati roh atau makhluk layak langit, tetapi mereka hanya mendapati pemandangan yang ganjil. Di atas bukit berdiri seorang lelaki kurus bak pohon cemara. Tangannya menggenggam pecahan batu dan selendang ungu melilit di pinggangnya. Di bukit itu mereka tidak melihat kejadian apapun selain sosok Majnun yang gila. Ketika musim semi tiba, padang belukar dan hutan yang dipenuhi pohon palem dan bunga-bunga nan elok dan sedang berkembang serta menebarkan aroma harum semerbak. Burung-burung bernyanyi, melompat riang dan lincah dari satu dahan ke dahan lain. Majnun masih terus berkelana tanpa arah dan tujuan, hanya menurutkan kata hati dan tunduk pada langkah kaki. Di tepi hutan, Majnun memandang sesuatu yang mengusik batinnya. Ia melihat seorang lelaki sedang menebang pohon cemara dengan kapak. Kemudian ia mendekat dan berkata-kata, "Duhai tukang kayu, pernahkah cinta menyapa hatimu? Pernahkah seorang perempuan memenuhi dahaga jiwamu, lalu engkau merasa senang hingga bergetar seluruh sarafmu? Pernahkah engkau merasakan cinta seorang gadis menyinari, mempesona dan menaburkan setiap berkah keberuntungan, dan berkah keberuntungan tersebut kian bertambah padamu? Maukah engkau jika semua rasa itu tetap berada dalam jiwamu? Jika engkau pernah merasakan semua itu, maka hentikan tanganmu yang sudah terangkat itu dan tahan tebasan itu. Bebaskan pohon cemara dari kapakmu dan jadilah engkau sahabatku. Apakah engkau mengerti mengapa aku berbuat seperti ini? Amatilah sekelilingmu, pohon-pohon dengan bunga-bunga yang sedang mekar. Semua keindahan ini mengingatkan aku pada Laila. Semua pesona dan keindahan hakikatnya adalah kekasihku, Laila. Apakah engkau akan mencabut pesona yang begitu sempurna dan membiarkannya layu di bawah kakimu? Tidak, dengan kemuliaanmu aku mohon bebaskan pohon cemara itu. Biarkan ia tetap hidup dengan keindahan dan kebebasannya. Ya, aku berdoa untuk kebaikanmu. Selamatkanlah pohon-pohon tersebut, karena semua keindahan di muka bumi ini seperti Laila yang aku cinta. Mana mungkin aku membiarkan kecantikan Laila rusak karena kibasan pedang nafsu dan angkara murka. Aku mohon padamu, biarkan pohon tersebut tetap hidup dan memberikan keindahan pada kita. Kata-kata Majnun yang dikatakan dengan sepenuh jiwanya tersebut menjadikan perasaan si tukang kayu dicekam oleh rasa malu. Tanpa sadar sang tukang kayu tersebut melepas kapaknya. Kemudian ia mendekati Majnun dan bersimpuh laksana seorang musuh yang bertekuk lutut pada pemenang.